Selamat malam. Nama saya Kunur Ahadiat. Saya ekonom lulusan Fakultas Ekonomi UI. Kini sebagai dosen pasca sarjana di Institut Madani Nusantara Sukabumi. Melihat perkembangan kebijakan dari pemerintah terkait terutama kelangkaan minyak goreng, di mana pemerintah sendiri sekarang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2022 tentang subsidi harga eceran tertinggi dari minyak goreng yang tadinya 14.000 per liter, sekarang dialihkan subsidinya ke minyak goreng curah. Pertama, hal itu saya setuju karena mengingat dalam ekonomi makro itu bahwa mekanisme pasar itu sebaiknya tidak diintervensi oleh pemerintah. Biarkan itu menuju ke arah invisible hand, itu akan menuju ke arah nilai kelangkaan yang alami. Nah, dengan dicabutnya head ini, pertama seperti itu secara pakem ekonomi makronya, tetapi dari segi distribusi, kan, pemerintah ini, pengamatan saya selaku pengamat ekonomi, itu melihat sudah menyediakan bahkan kebutuhan masyarakat Indonesia per bulan itu sekitar 32 juta liter. Sedangkan pemerintah dengan kebijakan dari Permendag maupun Menteri Perekonomian menggelontorkan sekitar 40 juta liter per bulan. Sebetulnya secara logika kelangkaan itu sudah tersuplai, sehingga kalau dalam grafik supply and demand itu akan membuat titik harga akan meluncur ke dalam titik yang lebih rendah, jauh lebih rendah. Namun berdasarkan pengamatan, ini berarti terjadi distribusi minyak goreng terutama yang kemasan tadi yang menggunakan head berdasarkan Permendag 11 2022 itu tidak efektif. Di sini selaku ekonom saya melihat tidak dalam konteks kapasitas saya untuk melihat bahwa ini ada kriminalisasi dalam hal ini. Tetapi dalam istilah ekonomi jelas itu adalah distorsi pasar. Berarti kelangkaan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sudah ada intervensi tata niaga. Entah siapa, itu bukan urusan ekonom. Tetapi pemerintah dalam hal ini mesti harus tegas melihat apakah kalau dikatakan oknum ada oknum. Nah, mengenai kebijakan yang terbaru sekitar 3 hari lalu berdasarkan rapat terbatas dari Pak Presiden Jokowi, bahwa akhirnya subsidi itu berdasarkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit mengatakan bahwa subsidi itu dialihkan ke minyak goreng curah. Apa minyak goreng curah? Minyak goreng curah itu ya hasil dari perasan minyak dari kelapa sawit yang hanya penjerangannya satu kali. Jadi warnanya agak lebih merah daripada yang kemasan di bermerek itu. Namun justru di sisi lain ini memberikan nilai gizi, nutrisi kerotin yang jauh lebih tinggi sebetulnya. Namun apapun dia, ketika pemerintah memberikan subsidi kepada minyak goreng curah ini, itu membuat tata niaga yang sudah berjalan di subsidi sebelumnya yang transmisinya terganggu, terdistorsi oleh, maaf cerita ini, berarti ini ada penimbunan, berarti di sini ada oknum. Tapi sayangnya Kementerian Perdagangan itu tidak memiliki tangan-tangan yang ke bawah gitu kan. Oleh karena itu sebagai ekonom saya tidak berkapasitas untuk menjelaskan masalah bagaimana penanggulangannya, apakah itu kriminalisasi dan sebagainya. Tetapi di sini pihak aparat keamanan harus tegas, terutama kepolisian. Nah, kembali kepada subsidi ini, jelas dengan curah ini, minyak goreng curah ini menyebabkan distribusi ke masyarakat akan jauh lebih diterima lagi dan diserap oleh masyarakat, sehingga tata niaga yang sudah terjadi di urusan minyak goreng yang berkemasan itu bisa teralihkan sehingga jauh lebih serap di masyarakat dan rakyat akan lebih mendapat utility minyak goreng. Dan di sini saya pikir pemerintah sudah hadir, pemerintah sudah luar biasa. Pemerintah dalam konteks ini juga harus lihat bahwa berdasarkan pengamat informasi harga pangan strategis, bahwa memang minyak goreng curah ini akan membuat rata semua harga-harga minyak goreng ini. Karena berdasarkan pusat informasi harga pangan strategis itu, bahwa di daerah Maluku sendiri masih ada 23.000 per liter minyak goreng curahnya. Dengan demikian subsidi yang ditegaskan oleh pemerintah akan membuat semua rakyat Indonesia jauh menerima utility atau kesejahteraannya meningkat. Terima kasih.